Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemerhati, roja di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini bisa berjumpa kembali untuk sebuah amalan yang besar, ibadah yang besar, yaitu untuk tafaqquh fid din, ya, untuk memahami agama ini yang merupakan kunci kebaikan bagi setiap orang, setiap muslim, ya, yang ingin memperoleh kebaikan di dunia ini hendaknya bertafaqquh fid din, belajar ilmu agama, sebab hanya dengan agamalah kita bisa istiqomah dan bisa memberikan manfaat kepada makhluk yang ada. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita akan bahas rangkaian insyaallah silsilah ataupun seri tentang perwalian yang merupakan bagian yang cukup penting dalam sebuah pernikahan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang perwalian ini, apakah ia rukun ataupun syarat. Jumhur mengatakan dia rukun, namun dalam mazhab Hanabilah dia adalah syarat dalam pernikahan. Oleh karena itu, terbayang oleh kita semuanya bagaimana pentingnya perwalian ini. Sehingga sepakat para ulama rahimahullahu taala tentang pensyariatan wilayah atau perwalian dalam pernikahan ini. Dan sepakat bahwa hak menikahkan ada pada wali tersebut. Dan ini yang paling baik untuk sang wanita, untuk maslahat sang wanita. Terbayang oleh kita bagaimana pentingnya perwalian ini. Sampai-sampai Islam menjadikan ia sebagai rukun atau syarat, ya, dalam sebuah pernikahan. Dan ini yang kita lihat banyak di kalangan kaum muslimin sekarang yang mulai meremehkan peran wali ini. Padahal perwalian ini adalah tanggung jawab orang tua. Amanah yang Allah embankan pada setiap muslimin, ya, setiap bapak atas putri-putrinya. Ini semua bertujuan untuk menjaga sang wanita, ya, bukan untuk maslahat orang tuanya atau walinya. Terbayang oleh kita semua bagaimana pentingnya perwalian ini kalau kita melihat kepada kedudukan wali dalam sebuah pernikahan. Ada yang mengatakan dia adalah rukun, artinya tidak sah pernikahan tanpa lengkap rukun-rukunnya. Sebagian mengatakan dia adalah syarat. Nah, maka enggak sah juga pernikahan bila tidak terpenuhi semua syarat-syaratnya. Ditambah lagi di sana, disepakati bahwasanya perwalian ini, ya, itu lebih, ya, lebih pas untuk menjaga kemuliaan sang wanita dan juga kesempurnaan etika dan juga tabiat sang wanita tersebut. Sehingga dia tidak langsung mengadakan akad pernikahan dengan laki-laki, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Supaya bisa menjaga dirinya daripada hal-hal yang tidak baik, ya, dan menjaga juga kehormatan dia, sehingga rasa malu yang dimiliki oleh sang wanita itu bisa terjaga dengan adanya ini. Ditambah lagi, ya, mudahnya, ya, sang wanita menampakkan kecenderungannya kepada laki-laki. Sehingga ini akan memberikan atau mengurangi, ya, martabat ataupun kedudukan sang itu di mata sang laki-laki. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hal ini. Dan orang tua diberikan tanggung jawab oleh syariat untuk menjadikan perwalian bagian daripada tanggung jawab dan kewajiban dia terhadap anaknya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, "Idza jaa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam takun wa illa takun fasadun fil ardi takun fitnatan fil ardi wa fasadun 'arid." Bila ada salah seorang menjumpai kalian, melamar, datang kepada kalian, siapa itu orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, akan muncul fitnah di muka bumi ini dan ada kerusakan yang besar di sana. Dan Nabi SAW tidak mungkin mengatakan hal demikian kecuali karena pentingnya permasalahan perwalian ini. Kata beliau, apabila datang kepada kalian wahai para wali, khitabnya kepada para wali, ya, laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, menunjukkan bahwa orang tua itu standar ketika menerima laki-laki yang melamar putrinya adalah agama dan akhlaknya. Dan ini pilihan untuk maslahat sang wanita. Sebab bila agamanya baik, maka dia orang yang bertakwa. Maka kalau bertakwa, banyak kemudahan yang akan didapatkan dalam mengarungi rumah tangga. Ya tentunya tidak lepas daripada gelombang. Ya. Pertengkaran, ada juga kejengkelan dan lain sebagainya yang menyerpa rumah tangga tersebut, sehingga ombak ini bisa menggoyangkan biduk rumah tangga. Dan kalau ia punya ketakwaan, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat ia berusaha menunaikan hak-hak istrinya. Dengan takwanya dia, dengan agama yang baik, orang akan berusaha menunaikan hak-hak istrinya. Maka bila hak-hak putri kita nanti ketika setelah menikah ditunaikan oleh sang suaminya, akan muncul di sana kemaslahatan bagi sang wanita. Yang kedua, melihat kepada akhlaknya. Karena dia akan hidup di sebuah rumah tangga. Ya. Mereka akan terus hidup bukan hanya 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Dan dia bisa berjumpa setiap harinya, nggak hanya sejam, 2 jam. Bahkan bisa lebih. Ya. Dengan segala kondisi yang ada. Nah, kalau akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, maka dia akan memperlakukan sang istri dalam muamalah, dalam pergaulan sehari-harinya dengan akhlak yang mulia. Dia nggak bakhil. Sehingga bila dia sempit, diserahkan semuanya kepada sang istri. Kalau sedang dalam keadaan longgar, dia berikan kelonggaran kepada sang istrinya. Falyunfik untuk menafkahkan apa yang menjadi kewajiban dia dengan lihat. Falyunfik tu sa'ati min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelonggaran menafkahkan dengan kelonggaran yang ada. Nah, kalau akhlak yang mulia akan memandu sang laki-laki ini untuk memberikan yang terbaik kepada istrinya. Kalau dia longgar, dilonggarkanlah nafkahnya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Apabila Allah sempitkan hartanya, rezekinya, maka dia berinfak dengan semua yang dimilikinya. Artinya serahkan semua kepada sang istri. Sehingga istri akan merasakan kenikmatan di sana. Dia tahu suaminya sedang tidak punya, tapi dia tahu bahwa suaminya telah memberikan semuanya kepada sang wanita. Nah, ketika longgar, suaminya memberikan kelonggaran juga kepada sang
sang wanita. Ini satu dari akhlak yang ada ketika orang punya akhlak yang mulia. Belum lagi ketika sang istri, sang wanita misalnya punya kesalahan, punya kekurangan, maka akhlak mulia sang laki-laki ini akan menutupinya dan membimbing kepada kebaikan dan akhlak yang mulia. Maka standar sang wali ketika menerima laki-laki yang melamar putrinya adalah kembali kepada kemaslahatan sang putri. Bukan semata-mata hanya agama saja yang baik, enggak. Agamanya baik, akhlaknya pun mulia. Sehingga dua inilah kunci bahagianya para wanita, para istri di rumahnya. Akan bahagia bila ia punya suami yang agamanya baik dan juga akhlaknya mulia. Tentunya bahagianya sang putri adalah kebahagiaan bagi orang tuanya. Nah, kalau kemudian sang putri sepakat menyetujui, maka nikahkanlah dia dengan putrinya. Kalau enggak, ancamannya dua. Akan muncul fitnah. Fitnah. Berapa banyak dapatkan hanya karena lamaran ditolak, sehingga akhirnya sang putri jadi tidak ada yang melamar. Akhirnya timbul hal-hal lainnya. Bahkan muncul kekhawatiran yang membuat mereka akhirnya melonggarkan pergaulan sang wanita dengan laki-laki manapun juga. Akhirnya muncullah pergaulan bebas. Atau ya, fasadun arid, kerusakan, perzinahan, dan yang lain-lainnya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah petunjuk dan memperingatkan kita akan bahayanya kita ketika kita tidak menerima ataupun tidak melaksanakan nasihat dan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Sini tampak sekali bagaimana pentingnya perwalian dalam sebuah pernikahan. Jadi kepada para wanita, ingatlah, wali itu orang yang paling cinta, paling sayang kepada Anda ketimbang yang lain-lainnya. Karena Anda adalah darah dagingnya yang dipelihara sejak bayi sampai kemudian berjalan, sampai disekolahkan, sampai kemudian menjadi dewasa. Perjuangan yang cukup besar dari orang tua. Apakah mungkin orang tua yang demikian ingin anaknya tidak bahagia? Ingin anaknya itu sengsara? Jawabannya tidak. Maka jangan lupakan orang tua dalam pernikahan kita. Jangan lupakan wali dalam pernikahan kita. Karena sang wanita harus memahami Islam menyerahkan perwalian tersebut kepada wali adalah untuk kemaslahatan sang wanita itu sendiri. Berapa banyak sekarang wanita ya, itu cinta kepada laki-laki hanya karena hal yang sepele, bukan karena agama, bukan karena akhlaknya. Kemudian menikah, setelah menikah sengsara. Ya. Kenapa? Karena nggak dapatkan agama yang baik, juga nggak dapatkan akhlak yang mulia. Sehingga tidak membimbing dia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para wali, ingatlah bahwa Anda diberikan sebuah wewenang namanya perwalian. Namun juga ditugaskan dengan sebuah tugas untuk mencarikan pasangan anak Anda, putri Anda yang sesuai, yang beragamanya baik, akhlaknya mulia. Dan itu tidak mudah di zaman sekarang ini. Namun ingatlah, Allah Maha Kuasa menentukan segala-galanya. Maka perbanyaklah memohon kepada Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan menantu yang soleh dan solehat untuk anak-anak kita semuanya.
dan jadikanlah maslahat putri kita sebagai standar kita dalam memilih pasangan. Itu pun para wali tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada sang wanita. Misalnya ada laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, namun sang putri enggak suka dengan dia. Artinya mungkin dia tidak menyukai bentuknya, ataupun dia merasa ada hal yang tidak baik, atau melihat beberapa sifat yang itu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak. Maka sang putri punya hak untuk menolaknya. Punya hak untuk tidak mau dinikahkan dengan sang laki-laki tersebut. Ini enggak ada masalah. Dan tidak termasuk dalam ancaman hadis yang tadi disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bedakan Anda sebagai wali dan putri Anda sebagai yang akan menikah. Yang akan menikah punya hak untuk menolak. Dia tidak boleh dinikah tanpa keridhaan yang dia miliki, tanpa izin yang dia miliki. Anda orang tua menilai, memberikan masukan kepada anak Anda tentang laki-laki yang akan melamar tersebut. Bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, gimana agamanya, ya, dilihat. Ambil yang terbaik, agamanya, terbaik akhlaknya, insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan pada anak kita. Ingat, kita wali berusaha untuk membahagiakan anak kita, bukan menyusahkan mereka. Demikian, semoga mukadimah ini bisa memberikan kita sebuah penghantar tentang hukum-hukum yang kita akan bahas berikutnya, tentang perwalian dalam pernikahan yang insya Allah kita coba untuk kita bahas setiap pekannya dengan kita bagi berseri, dan mudah-mudahan Allah mudahkan menyelesaikan pembahasan perwalian dengan lebih detail dan lebih praktis di acara yang kita muliakan ini. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda, bagi yang ingin memperdalam seputar pembahasan ini, bertanya langsung para Ustadz, bisa melalui pesan singkat. Kami akan bacakan pertanyaan pertama dari saudari Nana di Depok yang bertanya, Assalamualaikum. Ibu saya berumur 67 tahun dan diajak menikah siri dengan teman lamanya yang umurnya 68 tahun. Namun kakak laki-laki saya sebagai wali ibu saya tidak setuju karena ada kekhawatiran laki-laki ini hanya menginginkan harta ibu saja dan pemahaman agama yang kurang baik serta jarak yang jauh. Keluarga kami di Depok, sang laki-laki di Semarang. Sedangkan ibu saya sepertinya mau setelah dibujuk oleh temannya ini. Mohon solusinya Ustadz. Ini jadi permasalahan dalam keluarga kita. Iya. Anda sebagai perwali atau wali yang ada sekarang ini, Anda ada wali dekat, ada wali agak jauh. Bila ibu ya sudah janda, kemudian tidak punya saudara, tidak punya bapak ya, tidak punya kakek ya. Kata usia itu usia di mana orang tua sudah relatif tidak ada. Bila Anda adalah wali yang terdekatnya, maka Anda harus lihat kedua belah pihak dan tidak boleh mengedepankan suudzon tanpa ada di sana bukti atau indikator minimal ke arah itu. Yang kedua, lihat lagi maslahatnya sang ibu. Di Indonesia ini memang susah ya mendapatkan laki-laki agamanya baik, akhlaknya baik pada usia seperti itu. Tapi kita lihat bahwa Nabi mengatakan tardawna dinahu wa khuluqahu, yang kamu itu agama dan akhlaknya. Artinya relatif ya, sesuai dengan zaman yang ada. Karena kembali kepada keridhaan kita, bukan kepada standar agama. Ya, artinya kalau misalnya ya, zaman dulu itu persaksian itu harus adil, yang adil, yang takwa, ya, yang kata Imam Malik, yang tidak pernah
sholat witir, itu nggak terima persaksiannya. Zaman sekarang kalau digunakan, nggak ada yang bisa jadi saksi di pengadilan sama sekali. Maka akhirnya kepada apa? Ridhonya manusia. Maka hakim bisa melihat apakah ini saksi pantas menjadi saksi atau tidak pantas menjadi saksi. Nah demikian juga dalam hal ini. Tardawna dinahu wa khuluqahu. Namun apabila dirasakan bahwa sang ibu itu ada maslahat dengan dinikahkan dengan laki-laki tersebut, ya, maka kenapa tidak nikahkan? Kenapa? Karena apabila sang ibu masih mau menikah, berarti dia masih punya keinginan punya teman. Yang kedua, usia seperti itu sebenarnya usia di mana orang hanya ingin dapatkan teman untuk ngobrol, teman untuk bercerita, teman untuk hidup bersama. Ya. Sehingga itu tidak bisa diwakili oleh anaknya. Karena sang ibu nggak akan ngomong plus, nggak akan ngomong terbuka, nggak akan ngomong sesuai hatinya ketika ngomong sama anaknya. Di sana ada apa ya, ada tingkatan yang nggak bisa dihilangkan ya. Bahwa ibu ketika ngomong sama anaknya nggak mungkin curhat sedemikian plongnya kecuali bersama yang setaranya, entah temannya, entah suaminya, sehingga ketika dia butuhkan suami, tanyalah sama dia, apakah ibu membutuhkannya? Kalau membutuhkannya, mau tidak dengan yang lainnya, yang lebih baik? Kalau mau carikan yang lebih baik. Bila enggak, ajaklah laki itu untuk jadi orang yang baik. Sehingga ada solusi bagi sang ibu dalam hal ini. Jangan buatkan sengketa, jangan buatkan permasalahan. Kenapa? Karena kalau sang ibu tahu ini disengketa, dia akan tersiksa juga. Dan dia akan merasa anaknya tidak bakti dengan dia. Jangan sakiti hati ibu hanya dengan sebuah prasangka, sebuah hal yang tidak ada dasar atau indikator kuat bahwa itu adalah inginkan sesuatu yang tidak baik. Ya seandainya pun misalnya anak itu akan mengambil harta sang ibu, itu hanya perkara dunia. Perkara dunia yang belum tentu terjadi. Maka saya cenderung untuk menikahkannya bila sang laki-laki masih bisa diajak baik oleh antum semuanya. Allah alam bisawab. Wabillahi taufik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo, silakan dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kami tunggu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan dari pesan singkat sambil menunggu dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya, suami saya bekerja sama dengan temannya dan ada pendapatan yang haram. Oleh suami saya dipisahkan uangnya, kemudian untuk keluarga dia keluarkan atau dibagikan yang halal-halal menurut dia. Bagaimana ini Ustaz? Saya lihat ini adalah etikat yang baik, ya. Etikat yang baik dari sang suami yang ingin memberikan kepada istrinya, keluarganya yang terbaik. Dan mungkin karena sangat sulit bagi dia untuk terhindar daripada yang tidak halal tersebut, maka dengan istihadnya dia berusaha untuk menyisihkan yang haram versinya dia, ya, dan menginfakkan yang halal kepada keluarganya. Ini sebuah etikat yang baik, sebuah niat yang baik daripada sang suami yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada dia kemudahan untuk bisa lepas daripada yang haram tersebut. Maka sebagai istri hendaknya terima, kemudian memberikan dorongan kepada suami untuk
mempertahankan sikap berusaha dengan yang halal. Kenapa? Karena harta halal penting sekali. Sampai Nabi berdoa setiap hari di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi meminta rezeki yang thayyib bagian daripada doa harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayangkan bahwa ia setiap habis salat subuh mengucap Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Menunjukkan pentingnya rezeki yang thayyib ini. Maka sang istri mendukung suami untuk berusaha mencari yang halal untuk kehidupan di rumah tangganya. Oleh karena itu, dukung sang suami, ajak ia terus untuk belajar agama agar bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal dari semua penghasilan yang dimilikinya. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afan izin bertanya, bagaimana kedudukan ayah tiri dan ibu tiri bagi anak-anak tirinya? Karena anak-anak tirinya belum bisa menerima kehadiran ayah dan ibu tirinya. Silakan. Nah, kalau melihat pada pertanyaannya, tampaknya ini bukan satu kejadiannya. Jadi anak tiri ketemu bapaknya atau anak tiri ketemu ibu tirinya. Sebenarnya apabila kita berpikir secara akal yang sehat, bahwasanya adanya ibu tiri itu kan merupakan bagian daripada kebahagiaan sang bapak. Dan bila sang bapak bahagia, tentunya akan bisa lebih memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Sehingga pada asalnya itu baik. Tinggal sang bapak ketika mencarikan istri atau mencarikan ibu tiri kepada untuk anak-anaknya, harus memilih agama sang wanita sebagai standarnya. Jadi sehingga ia menjadi ibu tiri yang faham bahwa ia punya tugas kewajiban menjaga anak-anak suaminya. Karena di antara tugas istri itu adalah memelihara dan menjaga harta dan anak-anak suaminya. Sehingga yang paham agama jadi kebaikan. Dan banyak contoh ya di sejarah tentang ibu tiri yang menjadi sebab kebaikan anaknya. Di antaranya kisah Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, ya, seorang ulama besar di Saudi Arabia. Itu tumbuh kecil, yang melihara, yang mendorong ia untuk belajar adalah ibu tirinya. Ibu tirinya sampai akhirnya dia dewasa, ikut sama kakaknya belajar sampai jadi ulama besar. Menunjukkan bahwa opini yang ada, ibu tiri itu kejam, ibu tiri itu mesti pengen merebut bapak dan gak mau anaknya, adalah opini yang dibawakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat pernikahan itu tidak ada ibu tiri. Sehingga nanti efeknya tidak ada poligami. Karena kalau ada poligami mesti ada ibu tiri. Yang kedua, sang suami meninggal dunia nggak nikah lagi. Kenapa? Karena takut nikah dengan perempuan lainnya jadi ibu tiri dan akhirnya jadi ibu yang kejam yang akan menyiksa anaknya dengan siksaan yang seperti itu dalam sejarah, dalam film-film ataupun cerita yang ada. Ini propaganda yang gak bagus. Maka sang anak minta sama sang bapak kalau mau menikah dengan perempuan yang lainnya, maka silahkan untuk mencari agamanya baik, yang nanti tahu bahwa tugas sang istri adalah memelihara harta dan anak-anak suaminya tersebut. Ini kalau ibu tiri, karena ini yang paling banyak disampaikan pesan-pesan oleh media
elektronika, media TV, film itu adalah ibu tiri itu kejam. Ya, ada bahasa ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Artinya apa? Sama-sama kejamnya. Demikian juga bapak tiri pun sama. Ya. Adalah bagian yang tidak bisa kita ingkari, memberikan kebahagiaan kepada ibu kita. Anak yang baik akan senang dengan bahagianya sang ibu. Yang kedua, dia akan jadi pemimpin rumah tangga. Sehingga sang anak ya, akan terjaga dengan adanya sebuah tidak sama sebuah rumah tangga yang pemimpinnya adalah ibu ya, dengan bapak sebagai pemimpin. Walaupun dapat diri. Tandanya ibu ketika mengambil atau mencari suami yang baru, suami yang akhlaknya dan agamanya baik. Sehingga dia tahu bahwa walaupun bukan kewajiban dia untuk menafkahi anak tirinya, namun secara akhlak yang mulia, ia itu hendaknya bersedekah dengan hartanya menafkahi anak-anak istrinya. Itu akhlak mulia. Dan yakinlah bahwasanya sedekahnya dia kepada anak tirinya tidak akan mengurangi hartanya sama sekali. Nah, bila bapak tiri ini itu orang yang beragama baik, akhlak mulia, saya yakin akan jadi sebab kebahagiaan anak-anak tirinya juga. Dan juga ketika ibu tirinya adalah wanita yang solehah, ya, yang tahu tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya kepada suami dan anak suaminya, maka dia akan melihara anak suaminya sebagai anaknya dia sendiri. Sehingga dia akan bahagia, ya, dan anak akan bahagia bersama ibu tiri yang salehat tersebut. Maka jangan takut, jangan ragu untuk punya bapak tiri atau ibu tiri, tapi yang penting adalah meminta kepada ibu ataupun bapak memilih pasangannya itu yang beragama baik, berakhlak mulia. Wallahu alam bishawab. Atas jawabannya, selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan yang ingin mencoba untuk menghubungi kami via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo, silakan. Halo, belum tersambung. Kami bacakan kembali pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai status pernikahan kedua orang tua saya. Apakah ini akan berpengaruh kepada pernikahan saya? Bapak saya sebelumnya sudah menikah, lalu menikah lagi dengan ibu saya tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Ibu saya adalah istri kedua. Bagaimana status pernikahan mereka? Apakah sah atau tidak? Dan bagaimana status saya sebagai anak? Apakah bapak saya itu menjadi wali saya atau tidak? Kemudian kisahnya itu bapak dan ibu saya itu sudah bercerai semenjak saya masih kecil. Sedari itu saya hanya beberapa kali bertemu dengan bapak dan tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang. Sampai waktunya saya ingin menikah, saya mencari bapak dan keluarga bapak tapi tidak ketemu. Akhirnya wali nikah saya diwalikan oleh penghulu KUA. Setelah lebih beberapa tahun pernikahan saya dapat info bahwa bapak saya ada di sekitar sini. Apakah saya dan suami saya wajib mendatangi bapak untuk ijab kabul ulang? Syukran, Ustaz. Jawabannya kalau singkat, pernikahannya sah dan tidak usah ulang lagi. Itu kalau jawaban singkatnya. Kalau kita melihat pada sejarah ada bahwa ternyata pernikahan bapak dengan ibu Anda yang istri yang kedua itu sah, walaupun tanpa persetujuan ibu tiri atau istri yang pertama tersebut. Sehingga Anda adalah putri daripada bapak tersebut. Resmi, ya. Kemudian ketika Anda berpisah ibu Anda dengan bapak, kemudian tidak ketahuan juntrungannya, dalam artian lama tidak ada hubungan sampai akhirnya terlupakan, ya enggak, dan dewasa,
upaya Anda untuk mencari nggak dapat juga waktu itu, maka Anda telah berbuat yang benar. Ketika tidak ada, wali dari pihak Bapak, baik itu Bapak ataupun famili Bapak yang berhak jadi wali, maka sepakat para ulama pindah ke wali hakim, namanya sultan. Wali hakim ini adalah KUA. Di Indonesia itu ada pengadilan agama, ada KUA, ada catatan sipil. Ini semua legal oleh pemerintah dibolehkan untuk menjadi lembaga ataupun individu yang boleh menikahkan seorang wanita di Indonesia ini. Atau di bawahnya KUA dengan penghulu atau namanya al-ma'dzun syar'i kalau dalam bahasa Arabnya. Al-ma'dzun asy-syar'i, penghulu-penghulu yang memang mendapatkan izin dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk menjadi orang yang mewakili KUA ataupun pemerintah untuk menikahkan kaum wanita di saat tidak ada wali di sana. Sehingga pernikahan Anda pun sah. Kemudian setelah berjalan waktunya, ternyata ditemukan orang tua tersebut. Ya, maka datangi, ya, sebagaimana anak kepada orang tua, kenalkan, kemudian sampaikan permasalahannya, sudah nikah sah bersama pihak yang memang punya hak untuk menikahkan. Maka kalau demikian, hukumnya adalah sah pernikahannya, maka tidak usah mengulang pernikahan lagi. Cukup dengan dikenalkan orang tuanya, kemudian berbakti dengan dia sebagai kewajiban anak kepada orang tuanya. Ya. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk mengetahui bahwa agama dan akhlak dari calon suami itu baik? Syukran, Ustaz. Ya. Yang pertama adalah wali yang melihat langsung. Jadi sebetulnya kalau kita itu mengikuti cara penilaian, maka orang tua itu lebih baik menilai ketimbang anaknya secara umum. Pertama, sang bapak tidak punya kepentingan langsung dengan pernikahan tersebut, sehingga lebih objektif dalam menilai. Yang kedua, laki-laki itu pada asalnya lebih menggunakan akal sehat ketimbang perasaannya. Kalau perempuan, perasaannya. Ketika ia lihat laki-laki itu wajahnya baik, menarik hati, mungkin penilaian itu akan terontok semuanya. Ya enggak? Atau dia dengarkan, oh dia ini alumni misalnya Timur Tengah misalnya. Dia sudah gak mikir lagi tentang akhlaknya, gak mikir AA-nya, mesti bagus nih. Padahal gak mesti. Maka orang tua lebih objektif menilai calon mempelai laki-laki ya ketimbang putrinya. Yang kedua, sang bapak ini punya kelonggaran waktu dan juga kemudahan karena dia bisa melihat anak itu di mana salatnya. Ya. Zaman dulu para ulama kalau ingin berguru melihat dulu ulama ini bagaimana salatnya. Bila salatnya baik, diambil ilmunya. Kalau enggak, tinggal sama mereka. Itu ketika ulama banyak pilihannya. Nah, artinya di antara standar melihat agamanya baik itu melihat salatnya. Melihat salatnya. Khusyuk, tidak khusyuk mempengaruhi agama seorang mukmin. Kemudian yang keempat, bahwa sang ayah ini punya juga kemudahan ya untuk ketemu kerabatnya sang laki-laki atau tetangganya laki-laki tersebut dan kawan-kawannya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'adini khalilihi.
orang itu bersama agama kawan dekatnya. Artinya, kawan dekatnya ini mempengaruhi agama dan akhlaknya orang tersebut pada asalnya. Falyanzur ila may yukhalif. Lihatlah orang yang dekat dengan dia. Karena memang manusia asrabil qata, jadi kayak burung ya. Dia itu nyontoh kepada yang sama-sama mirip. Contohnya nih, orang yang soleh itu pengennya apa? Dekat yang soleh. Yang penghafal Quran pengen dekat yang senang hafal Quran. Yang sukanya main game, ya mesti apa? Senangnya sama yang suka main game. Susah ketemu orang yang senang main game, ketemu kawannya akrabnya penghafal Quran. Jarang ketemu itu. Yang hatinya bacanya Quran tiap hari, dia bacanya HP tiap hari. Maka bisa jadi di sana orang akan melihat tuh siapa kawan-kawannya. Nah, sehingga juga kerabatnya, mungkin juga minta tetangganya bagaimana orang ini baiknya, apakah hidupnya baik, ketika muamalah dengan tetangganya baik, aktifnya di masyarakat bagaimana. Tapi ketahui bahwa orang ini baik akhlaknya, agamanya baik. Nah, nanti sang putri bisa tanya ke orang tuanya, orang tua akan menjelaskan kepada yang putri ini sehingga dia bisa memiliki sebuah gambaran jelas tentang sang suaminya tersebut. Maka setelah itu oke, dinikahkan. Dan biasanya tidak jauh dari yang ada tersebut. Maka dari itulah dulu para ulama, para sahabat Nabi dulu demikian. Umar ketika akan menikahkan Hafsah, dia pilih mana yang terbaik yang dia lihat. Abu Bakar terbaik. Ngomong Abu Bakar, saya punya anak Hafsah, janda, saya ingin nikah sama Anda. Bakar diam. Pindah ke Utsman, pun diam. Bukan nggak mau, ya. Bukan nggak mau karena Hafsah nggak cantik, ada yang enggak, ya. Karena mereka paham bahwa Nabi ada rencana untuk menikahi Hafsah. Kita ke Ali bin Abi Thalib, artinya orang tua menaruh pada orang yang soleh seperti ini untuk anaknya. Kemudian mereka tolak semua dan ternyata Nabi yang mengambil putri beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, seorang wanita harus punya rasa percaya kepada bapaknya. Dan sampaikan sama bapak apa yang diinginkan oleh Anda. Pak, saya pengen suami yang begini, nggak apa, orang tua. Nanti bapaknya akan mencarikan jodohnya yang mendekati kriteria yang oleh sang anak tersebut. Sehingga akan muncul kebaikan di sana. Allah alam bisawab. Mungkin sebagai penutup ya, kita sampaikan kepada hadirin sekalian, para pemerhati roja, bahwasanya Islam itu senantiasa memberikan ajaran yang penuh dengan maslahat untuk kita semua. Maka kita harus berusaha untuk belajar, mengetahui konsep yang benar dalam segala hal yang diajarkan oleh agama Islam. Karena semua ajaran Nabi itu mesti memberikan kemaslahatan kepada kita semua. Baik nasihat beliau, perintah beliau, contoh beliau, itu semua yang terbaik. Oleh karena itu, langkah pertama kita sebagai muslim adalah belajar dulu. Belajar membaca hadis Nabi SAW dan memahami maknanya. Dengan mungkin minta bantuan kepada para ustadz, para ulama, para kiai, para ajengan yang nanti bisa menjelaskan pengertian hadis-hadis tersebut. Harapannya ketika sudah paham ajaran Islam, kita coba untuk mengamalkannya. Dan yakinlah, fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya contoh adalah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pernyataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang tidak akan berbicara kecuali dengan wahyu.
Dan bila wahyu mesti benar. Sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan yang lainnya. Contohlah beliau. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi dikatakan sebagai contoh teladan yang baik. Maka kita belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan kita meminta kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan yang ada untuk menjelaskan kepada kita hakikat daripada Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman yang benar. Semoga dari ini semua kita semua bisa dibimbing Allah untuk jadi hamba Allah yang baik dan penuh dengan kemaslahatan dalam hidup kita. Demikian ucapan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja TV, Studio Roja yang telah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak dan diberikan keberkahan Allah atas semua usaha yang ada. Demikian, mohon maaf, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallam.